Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومربي أرواحنا وقدوتنا وقرة أعيننا نبينا محمد بن عبد الله القائم بحقوق الله وما بقت إلا وفرجها الله الذي قد أدى الأمانة ونصح الأمة وبلغ الرسالة حتى أتاه المنية وعلى آله وصحبه ومن والاه وعلى جميع من تبع هداه إلى يوم القيامة اللهم صل أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amma ba'du, yang kita hormati dan kita muliakan bersama akhi fillah al-mukarram Bapak Tuan Guru Haji Ahmad Sya'ban hafizahullah taala wa ra'ah. Yang hormati dan yang muliakan para pengelimusir, para tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak Kiai, para hadirin dan hadirat, jemaah kaum muslimin muslimat, jemaah majelis ilmu, jemaah majelis zikir yang dimuliakan Allah. Dawak kirim bersyukur dari Gusti Allah Subhanahu wa taala bahwa sampai malam niki penunggu tiang masih tican nikmat yang luar biasa. Nikmat yang mungkin tidak kita rasa, nikmat yang mungkin tidak kita sadari. Namun sepanjang hayat kita berada dalam nikmat tersebut, yakni nikmat iman dan nikmat Islam. Alhamdulillah, dengan nikmat iman dan nikmat Islam, Allah memuliakan penunggu tiang di antara umat-umat yang lain. Mudah-mudahan kemuliaan ini menjadi orang Islam, menjadi orang yang beriman, orang yang bertakwa kepada Allah, menjadi orang yang muslim, orang yang mengaku bahwa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan jangan terlepas dari batin kita, dari sanubari kita, dari hati kita, dari ruhani kita. Mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Setelah mendapatkan nikmat iman dan nikmat Islam, maka semua nikmat-nikmat yang lain sangat ringan dibandingkan dengan dua nikmat niki. Sehingga dua nikmat niki adalah permata yang dibandingkan dengan batu-batu biasa. Mudah-mudahan jangan sampai kita tertipu kanggon sakit, kanggon miskin, kanggon penyakit. Tapi jangan sampai keimanan ini lepas daripada hati kita. Mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Aku tengiring nulas dari sisi Allah. Mudah-mudahan nikmat sehat pun terus ditambah oleh Allah, nikmat umur panjang terus ditambah oleh Allah, dan kita memohon pula kepada Allah mudah-mudahan nikmat rezeki berupa materi mudah-mudahan terus pula ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Tapi bagi mereka ibu-ibu, bapak-bapak, bagi mereka orang-orang yang sudah arif billah, orang-orang yang sudah mengenal Allah, ada bahasa sasar dengan sawah makrifat bejuluni. Maka salah satu cirinya ada dua ciri dengan yang makrifat kepada Allah itu. Jadi siapapun yang mengaku sudah makrifat kepada Allah,
namun tidak memiliki dua sifat ini, maka diragukan dosa ulama. Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sikandari dalam kitab. Ada dua. Sifatul arifi itu ada dua. Arif. Nah, ini sudah saya jelaskan dulu. Dari mana kata arif ini? Dari kata arafa. Nabi kenal arafa, mengenal, memahami. Mengenal dan memahami. Ini bukan sekedar kenal doang. Maka dari kata arafa nanti muncul ta'arafa. Ta'arafa, saling mengenal, berusaha saling mengenal. Ini dalam ilmu bahasa Arab ini namanya takalluf dan ada namanya musyarakah. Jadi bisa kita pahami. Maksudnya apa? Kan asal katanya arafa, mengenal, memahami. Kemudian ditambahkan tak, ya, menunjukkan takalluf, harus arah usaha. Yang tidak bisa mengenal tanpa usaha. Kalau memakai kata ta'arafa. Nanti ada kata, ada alifnya. Ini menunjukkan musyarakah, menunjukkan saling. Harus ada imbal balik. Maka dalam kalimatnya nanti pelunggu akan mengenal biasa dibaca si para ulama ayat. Nabi ulin ayat. Inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alna apa ni? Syu'uba wa qabaila lita'arafu, untuk kalian mengenal. Ia minta tafsiran dan penafsiran mereka hampura dan belum lengkap. Kenapa? Masa cuma kesana kemari untuk mengenal, dan saling kenal, terus apa? Yang paling inti memahami, saling memahami. Kita dibuat oleh Allah banyak untuk apa? Saling memahami satu sama lain. Kalau ayat ini diterjemahkan begitu, ditafsirkan begitu, baru tepat. Kembali. Karena bukan hanya mengenal sak penting di dunia ini, tapi apa? Saling memahami. Seni dan semangat kembali nampun ini wangi bertahan, saling memahami. Arak-arak sekedik maklumi, paham. Maka wangi bertahan. Namun di media saling pahami kan saya. Silakan. Maka kalimatnya adalah untuk saling mengenal dan memahami. Maka kalau dunia ini mau aman, saling mengenal dan memahami. Nah, hari ini kita ini sulit mau memahami orang. Media tidak doang terpahami. Ampun, apalagi jadi dengan toa. Biasa jadi dengan toa itu dah media pahami si anak. Kita lupa mau memahami anak kita bahwa zaman mereka berbeda dengan zaman kita. Kita tuntut anak kita, Anda harus bakti pada saya, Anda harus bakti pada saya. Lalu kita tidak paham ada anak. Jadi kewajiban anak itu berbakti kepada orang tua, tetapi orang tua juga harus punya kewajiban apa? Memahami anaknya. Luit-luit demak lu, misal kurang terlido ziarah maklumnya baik. Sang repot lalu jaga anak. Nih dia ngurumun dan jangan datang ke anak sumber. Dapat neraka anak kelena. Dia bilang dalam neraka anak bukan sih dia nangis terus. Sepeda sendiri anak kita neraka. Meneh dia, pahami mereka supaya mereka tidak menjadi anak yang amun misal cenina sebelian kelambi lebaran muknia sida dari jatuh liang jadi dengan toa. Jangan cepat memponis, pahami saja, maklumi. Oh, sanggak jaga keping. Anu rewahane. Bila perlu aku yang kelambi anak. Pahami. Nah, ini makna kalimat bita'aruf. Tetapi memahami itu harus ada takalluf, usaha. Bimbau tiba-tiba paham deh, harus berusaha. Maka kalimatnya ta'aruf. Yang boleh dalam Quran itu setiap huruf itu memiliki makna. Taknya ini menunjukkan takalluf, harus ada usaha. Jadi ini sekedar dia sering kenal, mau paham tak? Harus berusaha menggali, berusaha itu paham. Baru kemudian musyarakah. Musyarakah itu saling memahami. Jadi paham itu, memahami itu tidak bisa dari satu pihak, tapi harus dari dua pihak. Anak memahami ibunya, orang tuanya, orang tua juga memahami anak. Dan ini setuai doang. Kamu ini paham dia aku ni kenapa kan aturnya ingat ni dia ni paham dia aku dua-duanya harus saling memahami. Maka inilah terjemahan atau tafsiran yang paling tepat untuk ayat itu. Kita diciptakan oleh Allah untuk saling memahami. Kalau sudah saling memahami, dengan siapapun kita bisa akor. Mau non muslim saling memahami. Mungkin tiup trompet, demin
sama tahun baru dia, ya kita pahami saja, ya sudah itu tahun barunya dia, jangan ikut-ikutan. Lalu dia gawe ibadah, ya pahami saja, ya sudah itu ibadahnya dia, jangan ikut-ikutan. Dan mereka juga harus paham kita, no. Kira-kira begitu. Inilah kunci daripada tapi ada toleransi. Nah dari kata Arafah ini muncul nanti ada kata nanti ada ma'rifat. Nah ini yang biasa disebut oleh orang ma'rifatullah, mengenal Allah. Maka ini istilah mengenal Allah ini, ma'rifatullah ini kita sering temukan pada ilmu-ilmu thariqat dan hakikat. Meskipun pada setiap jenjang ilmu ma'rifatullah ini akan selalu muncul. Dalam jenjang ilmu syariat nanti muncul ma'rifatullah. Tetapi yang dimaksud dengan ma'rifatullah di dalam ilmu syariat itu apa? Al-azmu dan tauhid, yakin kepada Allah. Lamun narak dengan sadu dengan tebarak la ilaha illallah, nenek nurak sopuk, maka dia sudah ma'rifatullah dalam tatanan syariat. Seperti kita semua ini sudah ma'rifatullah. Maka ada kalimat yang mengatakan awaluddin ma'rifatullah. Pertama, hal yang pertama dari agama itu mengenal Allah. Dalam mengenal Allah bagaimana? Tidak mungkin mengenal Allah secara menyeluruh dan ma'rifatnya para wali kita. Tapi yang dimaksud adalah al-azmu, azm, tekad dan yakin kepada Allah. Maka Imam Ibn Ruslan mengatakan apa yang Zubair semua? Awal wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistikani. Minimal kenal namanya dulu ya. Maka itu makrifat yang pertama, makrifat awam. Saya kasih nama makrifat awam saja. Nanti ada makrifat khusus. Nah ini yang kita bahas. Makrifat khusus ini apa? Apa yang dimaksud dengan makrifat khusus itu? Menibahkan ulama. Yang dimaksud dengan makrifat khusus, makrifatullahnya para ulama, para aulia, wali-wali, ngerti hakikat niki adalah apa? Nurun yakdhifullahu fi qalbi ibadihi fabihi ay bidzalika nur yashhadullaha fi kulli syai'. Bahasa Imam Ibnu Athaillah. Tapi maknanya yang namanya makrifat dalam ilmunya para wali adalah nanti cahaya yang mereka diletakkan oleh Allah di dalam hati mereka, yang dengan cahaya itu terang benderang mereka melihat dunia dan mereka melihat segala sesuatunya pada dunia ini, pada ciptaan ini, bukan hanya ciptaannya, tetapi yang dia lihat adalah Sang Pencipta, yakni Allah. Jadi apa-apa Anda kita enggak doa, dia langsung teringat kepada Allah. Serius Pak Antoknya bukan Pak Antok saja yang dilihat, tapi yang dilihat adalah apa? Ada yang menciptakan Pak Antok, yaitu Allah. Jadi apapun yang dia lihat, dia ingat Allah. Ini namanya marifat. Marifatnya para aulia yang paling rendah. Lamun kita yang belum teman menuntun ini aden, berarti belum seperti itu. Ayo kita berusaha begitu. Berbicara ngaji, zikir, sembahyang. Suci yang diri, ngaji, sembahyang, zikir. Supaya apa? Setiap apa yang kita lakukan teringat kepada Allah. Kita Pak Anto, dia lihat, merasa, oh Pak Anto ini ada yang ciptakan, yaitu Allah. Dia tidak kagum kepada Pak Antoknya, tapi kagumnya kepada penciptanya Pak Anto, yakni Allah. Nanti perlu di industri perlu lukisan, lukisan ini kita tidak kagum kepada lukisannya. Tetapi siapa yang membuat lukisan ini? Kok indah sekali. Saya bertemu dengan orangnya. Kan begitu. Dan ketika melihat ciptaan ini, bukan kita kagum kepada ciptaannya, tetapi kita kagum kepada siapa yang menciptakan ini. Selama ini kan kita pergi macam lain, kan? Macam lain kedek-kedek, senggigi, lalu kita pemandangan sok-solah. Apa unin? Solah, pemandangan. Sama saja pemandangan itu. Karena yang menciptakannya cuma satu, yakni Allah. Nah inilah orang-orang yang ma'rifat itu dia. Kalau belum seperti itu berarti belum diberikan oleh Allah. Karena ada dua ma'rifatullah di sini yang khusus ini, yang khawas ini. Bagaimana? Satu yang diberikan oleh Allah. Orang yang langsung diberikan oleh Allah ini namanya apa? Namanya majzub. Ini namanya majzub. Orang yang tiba-tiba dia malu berguru.
Bareng-bareng Allah menarik dirinya, akan terus cahaya itu koloang di dalam hati. Akhirnya dia zikir kepada Allah. Beda zikir doa. Orang yang melihatnya dengan kita tergantung dengan kita. Namun dengan dikit, dengan pelit, biasa kita angkat beling-beling doang dengan mengisi kita. Ini yang terjadi kepada Tuan Guru Ahmad Kakek. Beliau itu majzub. Dapatan ini lah tuntut, tapi langsung sini. Barang mau berdait. Dia ceritakan orang dengan pedai kecilnya tendeng kepeng. Orang yang tendeng kepeng itu berarti pelit. Biasa dulu. Marah di masjid, arak di tendek kelayu di dalam sembahyang di masjid berjorak bodoh. Dengan orang yang melihat beliau berjorak, berarti orang ini memang sholatnya selalu main-main. Allahu Akbar dalam hati kadang-kadang orang bodoh. Maka dia diperlihatkan begitu. Tapi yang sejati adalah orang ini pegawaiannya hanya mengingat Allah saja. Nah yang kedua, ini kita tahu nih yang kedua ini ya, kita semua ini yang sifatnya kasbi, murid teman-teman. Ini majzub atau murad, diinginkan oleh Allah. Ini murid, kita berupaya supaya kita mengenal Allah. Kapan kita dapatkan itu? Kapan Allah mau kasih? Cuman ayo kita berusaha. Nah untuk mengenal orang yang arif billah itu, sifatul arifi billah, yang punya cahaya yang tiba-tiba saja aktif. Wah, tak biasa aktif. Kenapa tuh mungkin kita ingat nenek? Kita kan teman Pak Anto. Kalau kita baru apa ingat Pak Anto? Apa ingat? Apa ingat sih dalam kita baru? Yang kita baru? Sang Pencipta. Ada Sang Pencipta. Karena yang mau Sang Pencipta aja bagus lah Pak Anto. Lalu paling-paling dari kita baru 34B. Ukuran semenuknya aja. Oke. Nah, kalau ada perlu menemukan orang ini yang diberikan oleh Imam Ibnu Athaillah. Beliau ini disepakati oleh para ulama adalah wali yang besar. Karena beliau yang mampu membahasakan ilmu-ilmunya dua ulama besar atau bahkan tiga. Satu gurunya namanya Abdul Abbas Al-Mursi. Kedua guru daripada gurunya, yakni pendiri tarekat Syaziliyah As-Sayyid Abdul Hasan Asy-Syadzili. Kemudian yang ketiga guru daripada gurunya dari gurunya, kakek gurunya, yakni Syekh Abdul Salam Ibnu Mashiz. Tiga-tiganya adalah kutubul aqtab pada zamannya. Mereka pemimpin para wali pada zamannya. Yang bahasakan ilmu mereka itu siapa? Imam Ibnu Athaillah Sikandari. Nabi bahasa Imam Ibnu Athaillah Sikandari dia berdaikan ke manusia. Lamun paran di ma'rifat, lihat dua sifatnya. Yang pertama, sifat yang pertama. Sifat yang pertama Pak Haji Sayyid. Sifat yang pertama orang yang arif kepada Allah ini adalah dawamu adzikri ma'allah. Jadi selalu hatinya ini bergantung kepada Allah. Bimbi lain bergantung nenek. Allah saja, kemana-mana Allah saja, kemana-mana Allah saja. Lamun mele nyenggak utang itu pasti izin Allah. Lamun kasih sayang wajib kesedihan itu pasti izin Allah dan hanya menunaikan kewajiban badannya. Tapi hatinya hanya bergantung kepada Allah. Bilangan ketawa, ucapan dan tindakan. Yang ulang, ucapan dan ucapannya itu selalu mengingatkan kita kepada Allah. Lamun ngerawas sekedik tak mengerti. Langsung tinggal jawab Allah. Lamun ende berarti dia masih ngaku-ngaku. Yang pertama itu kesenantiasaan dirinya selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebutuhannya, hajatnya hanya kepada Allah. Ini yang pertama sifatnya. Kebutuhannya, hajatnya hanya kepada Allah. Jadi apapun keperluan dengan niki, mesti yang pertama selalu Allah. Apapun keperluan, yang pertama pasti Allah. Misal ini dengan niki berutang, ini berusaha, tapi ketika dia berutang, lalu tadi yang pertama itu teringat pasti Allah. Apa katanya? Kayak dican rezeki si Allah. Itu kan maknya biasanya. Lalu kita kan biasa nomor tagih sedengan, namun kita susah si kepeng apa unin.
Di dodek ni nggak keteng. Coba betin kan? Pada atau beda kantor. Ini kan tiba-tiba ya, refleks mulut kita apa, refleks hati kita apa, mereka refleksnya selalu pada Allah. Ini ciri yang pertama. Nah, umumnya seperti itu jawabannya. Lamun susah, duduk dia bicara si Allah. Nah, lalu kita refleksnya mulut kita apa? Duduk ini nggak kepeng, saya udah kepeng nanti. Sila baik coba. Memang ditanya yang kita susah. Refleks mulut kita kemana? Kalau refleks mulut dan hati kita kepada Allah, maka itulah ciri bahwa salah satu ciri arif billah itu sudah ada pada diri pelukku. Maka orang yang begini, orang yang arif billah ini karena senantiasa dia bersama Allah, maka bahasa Imam Ibnu Athaillah, fala tatalawwanu, cirinya fala tatalawwanu hayatuhu birraha'i wasyiddah. Ciri bahwa dia selalu bergantung kepada Allah, hidupnya tidak berubah dengan dua keadaan, senang maupun susah. Ia jangan ketawa. Bagaimana kita tahu dia punya sifat yang pertama, bahwa dia selalu bergantung kepada Allah, hidupnya tidak berubah dengan dua keadaan, susah dan senang. Senang mau kepek, biasa saja. Susah telan motor, biasa saja. Tidak berubah kedua-duanya. Mudarat dengan semangat penuh, maka satu ciri itu sudah ada pada dirinya. Maka tindak diri kita. Di minar kepeng kita kan minta dia Allah, bagaimana kepeng ini dia rezeki gede. Berarti lu hidup kita berubah karena kesusahan. Begitu dia senang, begitu dapat uang, saya kecembrek mereka mos doang. Tenang, kepeng dulu, berubah dia. Kenapa? Ketika dapat uang senang, ketika susah bersedih. Orang yang makrifat itu karena dia selalu berhubungan dengan Allah, dua-duanya sama. Senang dan susah daripada luas. Yang kedua kepeng santai, kenyangkan generak kepeng masih santai. Nah, tahun depan lu kantong. Coba apa ini jadi tadi sini dan aneh kok, anu ke apa? Di depan jauh setoran kan. Nah itu belum. Jangan menganggap ini pencipta doa kita. Ada cirinya. Jangan ulang sekali lagi. Ciri arif billah yang pertama adalah apa? Dawamu ittirarihi ila Allah atau dawamu ittikarihi ila Allah. Selalu berhubungan dengan Allah. Cirinya bahwa dia selalu berhubungan dengan Allah, hidupnya, sikapnya, dirinya tidak berubah kalau ketemu dengan dua keadaan, susah dan senang, arak kepeng maupun kepilin mati si seninan biasa, ngomeh seninan santai biasa-biasa, hatinya tidak pernah berubah, hidupnya biasa saja. Kenapa? Karena dia selalu bersama Allah. Namun itu kan demi mati seninan secerewet cemoh, yes, kawin lagi unin, itu kan. Tapi kalau istri yang kita sayangi kan, ya Allah, kita kena anak seninan sama mending seminggu-minggu ini saya berubah kita karena sedih, berubah karena kehilangan, berubah karena dapat sesuatu, hati kita berubah-berubah. Ini bukti bahwa kita belum tenang hati kita. Nah mereka ini jadi ada doang. Misalnya non dari anggota dewan mau biasa-biasa, ndek langsung balik juga si cemoh biasa-biasa doang. Ndek mau pun biasa-biasa. Ketipu si dengan biasa-biasa. Mau kepeng biasa-biasa. Tapi kepeng 10 miliar biasa-biasa. Telang kepeng 10 miliar biasa-biasa. Coba kita main. Kepeng 1 miliar si dengan kan paling cuklit. Besok paling cuklit 4 kali paling cuklit jokmuri padahal dia tahu lalu cakap jari si cemoh. Terus dia jadi status Facebook, kita cerita kemana-mana, nelpon kemana-mana, si senang. Lagu pada dia telang kepeng 500 sium ini dan duitnya total saya paling kepeng dia. Kita berubah. Nah mereka ini tidak berubah, tenang aja, hidupnya selalu tenang karena dia bersama Allah. Dan tiang pribadi yang lihat seperti ini, yang lihat dari guru saya, guru dia, namanya Syekh Mustafa Ibnu Abi Zayyan At-Tilmisani. Insya Allah hari Kamis beliau akan datang ke Lombok. Dan beliau yang mengambil Thariqat Syaziliyah. Dulu sewaktu kami belajar sama beliau di Madrasah As-Saulatiyah,
Beliau ini miskin sekali, miskin. Lamun datang macam madrasah sholat dia lambat. Kenapa? Mungkin tak punya uang, lambat. Pakaiannya begitu biasa. Tiba-tiba yang diceritakan setelah pulang diceritakan, saya sekarang sudah kaya karena jadi ini sampai sekarang. Ketika datang dari Mekah setelah beliau kaya beberapa tahun yang lalu, penampilannya biasa saja, bahasanya biasa saja, tetap tidak berubah, merasa lain. Negara miskin menurut dan ngerawas menu, cara berpakaian menu, ada doa dia mewah sugih. HP-nya tetap duralit, kemudian bicaranya begitu, tetap penampilannya sama, jubahnya sama, sorbannya sama, tidak ada yang berubah. Bentuk mukanya sama, raut mukanya sama, tidak berubah. Sifat yang pertama sudah ada pada diri beliau. Nyapok ngambil thariqah dari beliau karena saya yakin beliau sudah bermakrifat kepada Allah Subhanahu. Ciri itu sudah ada pada diri beliau. Nah, sila tesbih di Anto. Lamun ini tahu berubah, lamun ini berubah hati ini Pak Anto sudah. Saya nyatakan Anda menjadi waliullah. Lagi orang mulai masih susah sih kepeng 1,5 juta Pak Anto ini wah mau masih bersusah isi bati ada 1 juta. Punya Pak Anto. Oke. Selanjutnya yang kedua. Ciri yang kedua dari Arif Billah ini yang sudah jadi wali ini. Tadi ini kan adamu apa sih? Dawamu ittirarihi ilallah. Cirinya bahwa dia mencapai dawamu ittirarihi ilallah ini adalah dia tidak berubah hidupnya, senang maupun susah. Ndek demin sugi sombong jari, ndek demin miskin lila jari. Miskin sama saja, sugi sama saja, penampilannya tetap tidak berubah. Ini yang pertama. Yang kedua, ciri orang yang Arif Billah ini adalah adamu orarihi ma'a ghairillah. Dia tidak merasa tenang, tidak merasa yakin kepada selain Allah. Contohnya begini, bisa berjanji sedengar meniuri Pak Anto tempuh oleh Pak Anto ditepok sibuk hati Pak Anto atau bos Pak Anto, nanti setelah 3 hari kalau kamu dapat begini-begini saya kasih bonus 30 juta. Berbicara Pak Anto, kan kita berharap mesti mami mau. Yang Arif Billah itu tidak percaya. Siapapun yang menjanjikannya, siapapun yang mengancamnya, kalau itu bukan dari Allah, tidak ada artinya di dalam hatinya. Arab dengan janji, Pak, dengan kata yang 10 juta, lamun kita kan berharap. Nah, ini ya terbaik kata yang kira, terbaik bertahu-tahu burung, kebet, dia rugi bos. Kalau dia ingin dah, mau dijanjikan oleh orang, selalu saja. Nanti saya kasih uang, 240 juta, siap. Tidak dikasih, siap. Ya pernah dijanjikan oleh orang, saya kasih 250 juta, 10%, siap. Biasa-biasa, lalu pas diterbit merumun, nah masih di depan jadi. Seperti merumun, bercerita saya tadi saya jujur aja, lah buruk kita pengen. Tapi pas dijanjikan ya, saya biasa-biasa, tahu tanah nol. Waktu dijanjikan oleh orang, dia memangnya sifat, kamu terjadi sedengan, dikira-kira berharap. Namun nikmat, muni, dikira satu. Saya siapapun, termasuk kemarin dijanji si gubernur kan, nanti kita kasih sapi waktu Zulhijjah, nek satu-satu aja. Seluruh doang muni saya, munah aja terima anda jauh, nek satu. Tiba-tiba nelpon silakan sapinya diambil, pak debet kita sapi, nah satu kenanya yang ini. Cuman kekurangan tiang lu, lama undek tebel, oh kedung terjanji, nu ingat terus ngerumun. Kalau mereka ini tidak. Kalau yang menjanjikan mereka adalah selain Allah, mereka biasa-biasa saja, dianggap biasa-biasa saja. Mau raja, mau orang kaya, siapapun menjanjikan dia bantuan, keperluan, biasa saja, dianggap radiosede. Tapi tetap dihormati. Okay. Tapi hatinya biasa-biasa saja. Nanti kalau tidak dikasih, biasa-biasa saja. Kenapa? Karena janji yang hanya yang dia percayai hanya janjinya Allah Subhanahu. Kenapa? Karena hatinya sudah betul-betul terikat dengan Allah.
Kira-kira dua sifat ni wahara lain sida tak? Wahara jadi marifat. Hanya sirup ke bagi Pak Anto balik pelah. Ini jandek ya Allah. Terkadang kalau mau susah lalu susah beli, tetap kepengnya jual dulu terus kan. Hati-hati, banyak cara orang. Jadi makanya kita diberikan pengetahuan oleh ulama. Ini ciri, lihat. Dan alhamdulillah pengetahuan itu diangkatkan tiang lihat kepada semua orang. Tapi dia ceritakan, kemudian ciri itu dia lihat kepada guru dia, salah satunya. Wallahu alam yang lain. Tapi yang lihat dari segi ilmunya sangat tinggi. Di Salatiah itu banyak profesor, banyak doktor yang mengajar. Beliau ini tidak pernah kuliah, ngaji doang, saya boleh gelar. Tetapi semua ulama-ulama di Salatiah itu menyebut beliau sebagai imam. Dipanggil sebagai imam. Ini nak semen dari beliau. Dia paling ahli mulai depan, padahal dia mulai gelar. Ada namanya Dr. Ahmad Siddiq namanya. Dr. Ahmad Siddiq ini mulai semen, ben toa, ben doktor, ngajar di pasca sarjana studi Islam di Australia. Pernah mengajar di situ. Begitu pensiun datang ke Salatiah, ngajar di Salatiah, dia kelas ilmu. Badai kenca Syekh Mustafa niki, bawa tahu sirup begini. Tapi beliau biasa-biasa saja, sirkiman biasa, sirkiman biasa. Orangnya dia begitu. Kalau perlu lihat, anda yakin bahwa perlu pasti paham apa yang saya maksud. Dan beliau insya Allah akan hadir nanti hari Kamis. Kalau kalau mau menerima thariqah dari beliau silahkan saja. Kalau mau, tapi Syazili Abdul Hasan Syazili. Ya, jadi dia tentang dia tentang berguru, minta dia dulu. Langsung nerima dia cerita, entah lihat ciri-cirinya, bandingkan dengan apa bahasa ulama. Kalau ciri-cirinya itu ada, baru kita berguru. Yang lama nyintang kepada beliau, setelah nyintang, alhamdulillah diberikan petunjuk oleh Allah, baru dia minta, ya Syekh, saya mau menerima thariqah Syaziliyah dari beliau. Langsung dikasih, kemudian berikan sanadnya, ini guru saya sampai kepada Abdul Hasan Asy-Syazili, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, insyaallah hari Kamis beliau akan hadir di Lombok karena diundang untuk menghadiri ultah madrasah Nahdlatul Ulama Diniyah Islam. Apa karakternya beliau itu? Ya nara. Cuma yang saya tahu ketika kita melihat beliau tenang hati. Dia memang percaya dia hebat kemarin datang untuk pimpin betul. Itulah ciri-cirinya. Jadi tidak mesti tahu kelet, tidak mesti tahu terbang, tapi hatinya bersih. Insya Allah. Karena dua ciri ini ada sama beliau. Sugih dipendik daripada roh potongan. Sama saja, tidak berubah. Mudah-mudahan kita bisa mengikut cara-cara hidupnya para aulia itu. Jadi wali itu ya bagaimana itu berkampung-kampung masih wali kan. Wali ini dia sok tungin melewati siratul mustaqim kalbarki, seperti apa kilat. Waktu kita kan lelah dengan dia, kan kita bisa lewat no. Betul Bapak Sorban kan, cuma tanya milu dia terus saja murid dia. Itu bahasa Syekh Abdul Qadir Jailani, siapapun yang sudah mengaku bermurid kepada saya, artinya berbaikat kepada thariqah beliau, thariqah Qadiriyah, tetapi dengan jalur yang tepat, maka bahasa beliau eksam berdoa, lamun ri siratul mustaqim kali dibahas. Tapi dengan catatan bahwa dia benar-benar mengikuti thariqah Qadiriyah, syariatnya kokoh kuat sebagaimana ajaran beliau yang benar-benar dalam kitabnya Al-Gunyah, dalam kitabnya Sirrul Asrar, dalam kitabnya Al-Fathur Rabbani, dalam kitab Syekh Abdul Qadir Jailani. Namun sekedar ngaku-ngaku aja Syekh Abdul Qadir Jailani pun tinggal sembahyang, percuma aja. Karena Syekh Abdul Qadir Jailani itu sampai meninggal dunia tetap mengerjakan sholat. Dengan dua kita di Lombok ini ibu-ibu, dia tidak akan sebutkan di bagian mana, tapi banyak sekali. Akunya Qadiriyah, Naqsabandiyah, tapi syariat ditinggalkan. Wah, tanggal tidak ada salah seorang tanggal tidak. Mending dari toko lah, boleh zohor sampai jam 6. Tidak ada sembahyang jangan. Tiang malham, binasa dengan kalau sembahyang di masjid. Sang dia makom tangga goni. Tapi yang lihat ini kita lihat kan kita ni jadi wali. Jadi ukuran kita apa? Yang kita lihat.
syariatnya. Itu kita. Kalau syariatnya dia tepang ya apa paraos yang dipasang dulu. Ya bahasa ulama. Seandainya engkau melihat orang terbang di atas udara, jalan di atas air, timbanglah dengan syariat. Kalau dia meninggalkan syariat, jangan percaya. Ya bahasa Imam Ma'ruf Al-Karhi, gurunya daripada Imam Sari As-Siqafi, murid daripada Habib Al-Ajmi, murid daripada Dawud At-Ta'i, Hasan Basri, Sayyidina Ali radhiyallahu taala. Ini para jalur politik.